Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi terima kasih Bu Sani atas kehadirannya. Kita coba merefleksi lagi pembelajaran di modul 2.3 tentang coaching. Ya, silakan Bu. Ya. Kita memang diawali ketika mulai DPD kita ditanyakan pengalaman tentang pernah ada observasi, bagaimana perasaan kita ketika observasi dan prosesnya, serta apa sih jika saya menjadi supervisor itu saya akan bagaimana ya. Kebetulan di sekolah kami di SN Alusium dan SMK Alusium khususnya, observasi itu dilaksanakan setiap tahun dan selama satu tahun itu kita ada 2 kali. Oh, jadi semester 1? Ya, betul. Semester satunya itu kita observasi klinis atau supervisi klinis untuk bisa mencari tahu apa yang belum ada atau belum dikembangkan di FPP kita atau di pembelajaran kita. Kemudian di semester 2-nya kita ada yang supervisi penilaian. Memang ini sudah fokus untuk dinilai karena kalau di kampus itu kita punya poin penilaian supervisi menjadi poin kinerja dulu dan memang berpengaruh kepada proses ya pendapatan kita akan berpengaruh dari hasil, salah satunya dari hasil supervisi. Jadi kita memang setiap tahun ada penilaian. Jadi supervisi menjadi salah satu poin penilaian karena banyak penilaiannya. Selain supervisi kita juga menilai administrasi dulu atau dari pembelajaran mulai dari silabus, kuota, proses, RPP, kemudian kita menyediakan media pembelajaran, apakah sudah kita siapkan di media sosial kita, apakah kita melakukan proses menulis, apakah kita punya karya yang diterbitkan di majalah ataupun surat kabar daerah dan nasional, kemudian apakah kita membuat praktik baik, gitu kan. Kita pun penilaian kita pun dilihat dari DP3 dan penilaian keseharian, gitu kan, dari personality kita, kemudian itu
bisa mungkin kita nanti kalau suatu saat menjadi supervisor ya, bahwa kita bisa belajar untuk melakukan proses coaching ketika supervisi. Sebetulnya di kami sendiri supervisor adalah para kepala sekolah dan para pengawas yayasan. Ya, gitu. Jadi kita kepala sekolah dan Pengawas di luar tidak ada ya? tidak. Ini karena memang untuk intern yang kebetulan. Kalau pengawas dari luar kita ada di ketika penilaian kepala sekolah dan pengawas data perwira. Dan memang itu tapi memang random ya. Hasilnya ya. Iya. Dari pengawas sekolah itu misalnya random, tidak semua guru, hanya sampel aja dari sekolah. Itu juga pernah kita lakukan dengan pengawas SMK, pengawas kita itu Bu Feni Astiani. Itu cerita pengalaman yang harus dituliskan di dalam mulai dari diri di modul 2 dan 3 ya. Nah, kemudian berlanjut pada eksplorasi konsep ya. Bagaimana Ibu memahami apa saja yang ada di eksplorasi konsep? Iya, jadi di eksplorasi konsep itu kita disuguhkan materi tentang konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Jadi bahwa hubungan coaching itu harus memiliki hubungan yang positif dan kolaboratif, tidak ada istilahnya tinggi rendah ya, bahwa kita itu sama, kemudian bahwa kita sebagai coach itu harus fokus pada kebutuhan, tujuan dan nilai-nilai dari coaching. Kemudian ketika di proses coaching pun kita harus fokus pada coaching kita. Jadi semua itu tentang coaching, bukan tentang kita atau coach. Jadi kita diharapkan tidak memasukkan ide atau permasalahan masalah kita atau kisah kita ke dalam coaching, karena kita fokusnya pada coaching. Kemudian kita pun sebagai coach itu harus menjadi pendengar yang aktif, yang selalu bisa memberikan solusi dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan membangun, sehingga tergalilah apa yang sebenarnya dimiliki oleh coach, dan juga kita sebagai coach harus bisa memberikan umpan balik yang positif, artinya yang bisa meningkatkan motivasi coaching kita. Kemudian hasil coaching pun kita harus bisa meningkatkan tujuan, pembelajaran, dan kinerja, kepercayaan diri coaching dan juga kualitas hidup coaching. Itu yang di bagian eksplorasi konsepnya. Selain yang Ibu tahu tadi seperti penjelasan, ada hal lain kayak yang Ibu pahami materi tentang coaching. Dalam tadi kan udah paham ya, coaching tugasnya apa, coaching itu apa, coaching harus digali ya sampai. Jadi itu metode-metode yang kita punya yang namanya metode Tirta ya. Apa itu Tirta ya? Tirta itu berarti kita itu tujuan. Jadi kita tak menanyakan Iya, tujuan ke coaching, kemudian ini itu identifikasi. Ya, kemudian R itu dia berencana aksinya seperti apa, kemudian terakhir itu bertanggung jawab. Tanya tanggung jawab. Ya, TA-nya itu tanggung jawab. Jadi itu sudah dipraktekkan. Sudah dipraktekkan, betul. Saat itu kita praktekkan, kebetulan saya berdua dengan Pak Dini saat itu. Ya, kita praktekkan. Nah, kemudian untuk bagian di demonstrasinya, kalau nggak salah saya dengan Bu Dewi itu melakukan coaching kepada rekan. Berarti eksplorasi konsepnya sudah tercover semua ya, terbaca, sudah dilaksanakan dan sudah dipahami. Jadi tidak ada masalah tentang pembelajaran. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Dilanjutkan dengan ruang kolaborasi ya Bu, waktu itu ngapain ya untuk ruang kolaborasi? Ruang kolaborasi ya. Kalau kolaborasi pertama kan diskusi ya? Iya, kita forum pertama pasti diskusi ya Bu ya. Bagaimana diskusi waktu itu Ibu mengalami kendala atau tantangan? Alhamdulillah sih diskusi kita berjalan lancar. Saat itu diskusinya latihan sebetulnya Bu ya. Latihan melakukan kelompok berapa orang? Kemarin kita berdua. Oh, cuma berdua ya? Saya dengan Pak ini kebetulan karena kita satu level yaitu SMK. Ya, jadi saya dengan Pak ini kita itu berlatih dengan menggunakan skrip. Ya, jadi kita berlatih melakukan coaching itu di call pertama. Kemudian call kedua, punya sesi keduanya kita sudah masuk ke prakteknya, gitu, praktek coaching. Masih saya dengan Pak Dewi yang dua, karena memang kebetulan memang diminta satu level.
menjadi observer masing-masing aja. Observer itu Jadi coach yang Iya. observernya observernya itu kan Observer. ketika di praktek itu kan oleh Pak ini Pak Cicu iya Pak fasilitator ya. dilanjutkan dengan unggah ya. Ya, mengunggah tugas kolaborasi Tidak alhamdulillah terlambat. tidak alhamdulillah tidak Tidak terlambat masalah. alhamdulillah ya. Jadi yang sudah kita rekam Sesuai dengan ide ya. ya, betul sudah kita rekam prakteknya dengan Pak ini. Setelah mengunggah itu ada tugas apa lagi? Kita ada demonstrasi kontekstual. Itu isinya apa ya? Nah, itu yang demonstrasi kontekstual itu saya sedang juga yang melakukan coaching, praktek coaching itu bertiga ya. Oh, ada 3 orang ya. Ketika proses coaching itu dia Siapa saja? Teman saya dengan Bu Dewi, tapi karena kita memang kurangnya peserta, akhirnya memang kami untuk yang kita coaching adalah rekan sejauh kami di sini. Oh, jadi dipakai oleh satu orang tapi Bu Dewi mengamat gitu ya? Iya, jadi Yang ketika saya coachingnya, biasa coaching sama saya di sini Bu Dewi yang mengamati. Ketika Bu Dewi coaching temannya saya. Oh, mengamati. begitu. Jadi kita yang pengen Itu banget. adanya di demonstrasi kontekstual. Iya. Itu sudah dilaporkan berbentuk apa tuh? Video. Video. Ya. Oh, Ini video YouTube. Oh, itu daring ya? Daring, betul. Karena memang Bu Dewi jauh kita melihat, jadi kita memprosesnya Jadi daring ya. Betul. Soalnya ini Bu Dewi sedang ngobrol sama temannya, Ibu Ini yang di mengamati. kelas supervisi. Saya kelas supervisi dengan Bu Dewi dulu. Kemudian di sini Bu Dewi coaching dengan rekan kerjanya di sana. Iya. Kemudian saya sebagai supervisornya yang mengamati. Gitu. Jadi ini yang proses kita lakukan untuk supervisinya. Jadi sebelum proses supervisi itu kami berdua saja. Saya dengan Bu Dewi di dalam Zoom-nya itu ya. Kemudian ketika proses baru Bu Dewi dan masuk ketika bagiannya masuk. Kemudian setelah selesai proses pasiennya keluar lagi. Ini nah kita lanjutkan proses supervisi berdua lagi dengan Bu Dewi. Proses seperti itu. Itu yang kami Ini memang melakukan pra terus observasi. Betul, bukan saja. Ini di demonstrasi kontekstual. Untuk eksplorasi Yang kemudian setelah demonstrasi itu kita ada koneksi ya. koneksi apa instruktur? Oh iya ada elaborasi dulu. Elaborasi dulu. Betul, oleh Bu Natalia Sumi Indrawati itu. Bagaimana elaborasi Ibu asik gitu? Bu Natalia bagus. Cara menyampaikannya keren kalau menurut saya dan Sejauh mana Ibu memahami materi yang diberikan? dia materinya memang sebenarnya untuk pengulangan dari eksplorasi konsep ya. Jadi memang kita masih ada penekanan-penekanan masih juga ditirta juga harus Ada di ini aja di konsep. Iya betul. Jadi memang digunakan dia memberikan contoh-contoh contoh Jadi semakin lebih mengerti. ya betul semakin memahami konsep coachingnya setelah ada di elaborasi pemahaman dengan Natalia. Apa yang Ibu tulis dalam koneksi antar materi? Oke, koneksi antar materinya memang saya ini bentuk video. Bagaimana Ibu menghubungkan materi sebelumnya dengan coaching? Iya, jadi kita coba bahwa coaching itu memang membutuhkan apa ya, prinsip-prinsip, ya kan, nilai-nilai juga sebagai seorang berat, kan itu yang kita perhatikan penggabungannya. Nah ini apa sudah saya buat. Ada tujuannya. Ya, kita ada punya pembelajaran pentingnya. Nah, bagaimana peran Anda sebagai seorang guru di sekolah. Nah, ini nanti koneksinya ya modul 23, dengan modul 21, modul 22 dan peran coach itu apa koneksinya. Di sini pengalaman atau mata pelajaran yang baru diperoleh, emosi apa yang dirasakan, gitu kan. Kemudian kalau sudah berkaitan, nah, ini yang problematiknya. Nah, ini jadi kita belajar untuk prakteknya itu saya belajar bagaimana praktek dari coaching dalam supervisi akademik dengan menerapkan alur cerita dan juga mendengarkan dengan rasa
menggali potensi yang ada pada diri coaching. Kemudian pengalaman belajarnya ya sudah mempraktikkan algoritma, alhamdulillah. Tujuan, identifikasi, presentasi, dan tanggung jawab sudah dikerjakan, dan juga sudah mempraktikkan mendengarkan dengan rasa pada proses coaching tersebut. Nah, implementasinya, analisisnya itu membutuhkan pertanyaan kritis ya, yang berhubungan dengan proses materi, kemudian pengolahan materi, dan juga menganalisa tantangan yang sesuai dengan konteks saya dari sekolah, kemudian mencari alternatif solusi untuk masalah yang sudah diidentifikasi. Jadi memang kegiatan ini konteksnya sudah dihubungkan dengan materi 21 dan 22. Oke, itu koneksi antar materi ya. Ya. Ini dengan apa permintaan dalam aksi nyata di modul 2.3. Oke, aksi nyatanya ya. Sudah. Ya, kita ini untuk aksi nyata kan karena memang ini prosesnya panjang ya. Jadi saya baru mengupload video percakapan prasulavisi dan dokumennya sudah saya upload juga. Gitu. Jadi ini saya tunjukkan. Karena memang untuk prosesnya sudah, cuma memang kan belum diupload ya Bu ya. Nah ini siklus pertama ya. Ini yang prasulavisi. Nah ini sama siapa? saya nambah dengan supervisor Bu Erni Prasetyawati guru akuntansi. Oh gitu. Iya. Merespon ya, dia paham ya, dijelaskan dulu nih. Iya, jadi saya menjelaskan kepada Bu Erni terkait proses observasi, pra-observasi, nanti ada prosesnya dan juga pasca. Jadi memang saya jelaskan bahwa ada 3 langkah. Sebetulnya memang di kami karena memang udah terbiasa Biasanya ya. memang di BPN juga ada. Ya, jadi memang kita udah nggak terlalu kaget sih, gitu. Paling memang kita, tapi memang di mana-mana kalau mau observasi pasti kita ada deg-degan. Walaupun udah bertahun-tahun ya, tetap aja ada deg-degan ini jalannya lancar apa enggak. Gitu. Jadi ini observasi. Apa saja yang Ibu tanyakan pada saat apa yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran strateginya apa, strategi dan tujuan pembelajarannya apa ya, bisa saya tanyakan di sini sampai selesai. Untuk hasilnya ya, saya upload tapi saya lihat PDF ini hanya siklusnya. Sebentar kita cek yang tadi udah saya tulis di situ sih. Nah ini sih hasilnya juga saya upload di belakang ini tujuan pembelajaran yang strategi, kemudian strategi dan ini strategi ini yang akan dikembangkan, poin yang akan dikembangkan. Terus ini saya sebutkan di sini. catatan apa yang Ibu berikan untuk teman? Ya, jadi ketika proses observasi ya sudah melakukan persiapan dengan matang, sudah membuat RPP dan lain-lain. Sudah siap ya. Ya. Ini udah tertera di aksi nyata dulu ya? Ini sudah saya simpan di aksi nyata. Ada hal yang diatur lagi nanti? Iya, nanti ini akan diperbaiki. Praktek kita ini masuk kemana nanti waktu observasi kita sama? Yang mana? Observasi yang hari ini? Oh ya, hari ini untuk Masuk di sini atau gimana? bukan, kalau yang untuk ini bukan di sini kan? Tidak ya? Tidak. Tidak masuk ke dalam 2.3 ini? Oh, Bukan. bukan. Yang Ini kan benar-benar untuk saya coaching. itu bukan. Kali ini hanya coach saya dengan Hanya coaching ya? Iya. Siap. Berarti udah ya untuk Jadi aksi kalau itu nyata untuk yang selesai. saya itu untuk dengan PI berarti ya. Nanti saya ini yang mengupload untuk kegiatan iya. hari ini. Berarti untuk coaching Ibu sudah melakukan. Iya, jadi saya paling tidak menambahkan nanti ketika prosesnya dan laporan proses observasi dan juga nanti Pasca. Iya, Pasca. menunggu itu ini saya perbaiki. Bukannya kalau observasi ini saya harus mendampingi? Tidak, itu Oh, hanya iya. hanya obrolan pasca aja yang Obrolan. ya. Nanti disaksikan oleh PB. Ya itu kan kemarin kan Sebentar ya masuk di sini ya. Nanti kalau yang ini yang pasca yang saya dengan ini pasca itu hanya menonton lagi nanti. Iya. kemarin gitu saya dapat. Karena kan kemarin katanya belum juga jadi bikin video saja nanti saya
Baik, Bu Nunung, alhamdulillah untuk pembelajaran daring yang untuk sementara yang 2-3 dulu aja ya, karena kita akan ada pelaksanaan observasi, tapi siswanya sedang menunggu nanti. Saya apresiasi sekali kegiatan-kegiatan Bu Nunung untuk 2.3 ya, semua dilaksanakan dengan baik, berarti tidak ada masalah. Ada yang ingin disampaikan Bu untuk saya bisa komunikasi sama Pak Cucu? Mungkin Ya, secara itu langsung. sebetulnya yang kemarin kita sudah bahas ya Bu ya, bahwa ketika ada aksi nyata di Modul 23 di mana deadline-nya itu di tanggal 13 September, ya. tapi pasca observasinya itu kami didampingi PI-nya di PI 5 gitu kan, itu yang saya kira konsepnya nggak mungkin. PI 5 setelah ngupload. Karena PI 5 jelas setelah deadline itu 60 tahun. Jawaban Pak Cucunya Ya itu, kata saya kita koordinasi dengan PP bagaimana baiknya, karena nggak mungkin waktu deadline dimundurkan. Akhirnya memang saya koordinasikan itu kemarin, ya Bu ini Mungkin bagaimana? hari ini nanti kita bisa mengamati. Iya betul. Jadi kita pasca ya, saya pasca dulu. Oke, berarti Karena sekarang waktu saya melihat apa hasil dari baca yang Bu itu ya, respon saya. itu dia perutnya pada saat di apa yang dulu. Oh ya itu pasti tanggal 13 13. ya sudah. Nah Bu, saya ingin menanyakan RPP yang Ibu buat. Oh Oh udah. iya. Ya. RPP ini mewakili untuk kegiatan-kegiatan yang area pengembangan ya. Ada ininya Bu, untuk lembar observasinya Bu, saya minta yang pra dulu. Bukan. Oh ini. Itu sudah saya bikin. Oh ini pasca, ini udah pasti. Pranya. Pranya belum ada. Oh, di Pranya. Ini pra ya. Bu, kita isi bersama-sama ya untuk pra ini. Kapan Bu akan melaksanakan observasi? Ya, hari ini. Hari ini. Jumat ya. Ya, disaksikan bareng-bareng. Ya, isi. Ini saya tulis Jumat tanggal sekarang 16. Nama guru Nono Nuraida. Mata pelajaran Bu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris SMK Al-Muslim. Kelas berapa Bu? Kelas 12. Waktu pelaksanaan jam berapa? Nanti itu kita mulai 8.35 Sampai sampai 9.40. Oke. Apa tujuan pembelajarannya Bu untuk ini? Oke. Sini ada ide RPP ada ya? Sudah ada di DPP. Ya, nanti saya salin. Menganalisis. Saya salin nanti pada saat ini ya. Ini yang nomor 1 Bu. Tapi Nomor 2-nya nanti untuk teman-teman kedua. Oh, ini saja ya? Iya, ini satu. Berarti saya akan tulis yang satu ini Iya, ya. betul. Menganalisis fungsi sosial sampai teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk resume dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai ini yang akan dipraktekkan. Iya. Area pengembangan yang ingin dicapai apa Bu? Itu diferensiasi pembelajaran ya, pembelajaran diferensiasi. Disiplin positifnya nggak ada? Atau budaya positifnya ada nggak Bu? Ada sih itu tapi mungkin tidak terlalu fokus. Jadi areanya cuma pada saat pembelajaran. Diferensiasi dan KSE, kompetensi sosial dan emosional. Diferensiasinya apa aja Bu? Untuk saat ini yang pertama ini kita diferensiasi konten dan proses. Nanti untuk pertemuan keduanya produk, karena itu yang keterampilan atau prakteknya itu nanti di pertemuan kedua. Jadi waktu saya mengobservasi hanya terlihat konten Proses dan konten. konten dan proses. Untuk pembelajaran yang kedua Bu, Nanti sosial emosional. ya KSE, kompetensi sosial dan emosional. Ibu cantumkan di sini hari ini
Di bagian mana? Pengembangan. Oke, merah ya. Oke, selalu berjalan dan saya salin ya. Strategi yang akan dipersiapkan itu menggunakan strategi apa? Saya itu discovery learning Bu, jadi nanti akan bekerja kelompok juga. Discovery-nya tertulis di mana? Di sini. Oh ini ada ya. Itu model ya. Ada learning, terus nanti ada anak bekerja kelompok, berdiskusi dalam kelompok. Baik, ini untuk pra-observasi, saya bacakan lagi ya Bu ya. Tujuan tadi sudah ada, saya salin dari RPT Ibu. Di sini hanya satu ini ya. Ya, menganalisis Ya. sosial. Kemudian untuk area pengembangan pada pembelajaran diferensiasi konsep dan proses ya. Walaupun di sini untuk yang produk tidak tercantum berarti ya. Produknya belum karena Nanti RPP berikutnya. kedua tapi masih bahasanya sama. Apa saya jelaskan di sini. Oke Bu, kita sepakati ini nama menu pendatangan untuk pra-observasi. Ya, nama lengkap. Ini akan kita upload. Ya. Baik, dulu kita sudah melakukan pra-observasi di mana kita menuliskan tujuan pembelajaran, area pengembangan, strategi yang dipersiapkan. Nanti saya mempunyai catatan khusus. Saya pelajari dulu RPP sambil berjalannya. Kita akan langsung kepada pelaksanaan observasi kita isi dulu di sini. Sepakat ya Bu, hari Jumat ya. Jumat tanggal 16 Agustus 50 mata pelajaran bahasa Inggris ya. Sekolah SMK Muslim kelas 12. Untuk pelaksanaan 8.35 sampai 9.40. Oh maaf, ini saya ganti. Ini berarti sebelumnya. Observasi kita di sebelumnya nih. Yang apa nih Bu? Oh ya. Kapan kita di sini? 8 sampai 8.35. Nah gitu ya. Lain lagi jamnya kalau pas saya. Nah, sementara ini nanti selama pengamatan saya akan melihat ya. Saya akan tahu. Baik Bu, untuk sementara tidak ada yang ingin kita coachingkan lagi. Nanti sampai setelah observasi saya akan coaching lagi, kita sepakati lagi. Untuk selama pengobservasian, Bu Nunu seperti tidak diawasi, seperti mengajar biasa. Saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan menimpali, saya tidak akan instruksi, dan saya juga tidak akan berbicara sama siswa. Pokoknya saya betul-betul mengamati dari belakang, tidak mengambil apa-apa. Silakan aja bagaimana cara mengajar. Soal 70 menit saya ngomong di situ. Ya, baik, kita tutup dulu ya untuk percakapan kita, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Bu. Iya. Saya pun dapat mendengar. Kita ke kelas ya. Izin saya dulu. Izin ya. Kita ada tamu ya, teman-teman. Namanya Bu Nani Rasulillah. Hai Bu Nani. Gimana? Di kelas 12 TKJ ya Bu ya. Oke, kita mulai saja. Little prayer, please. Attention please. Ready. For the study, let's pray to begin. Ihdinas siratal mustaqim
wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berdoa semuanya. Sudah bersyukur hari ini. Bagaimana mau bersyukurnya? Bangun tidur. Bangun tidur. Baca doa. Mulai kita kasih main dulu, ayo kita berdiri. Kita ada setting. Kita akan main menjauh, mendekat, tangkap. Nah, Bapak harus punya buku dipegang salah satu. Bisa kalau mau menjauh berarti tangan kamu jauh. Menjauh, menjauh, mendekat, 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 menjauh, tangkap. Tugas kamu yang megang buku. Buku harus apa? Ya, harus. Ya, harus biar jangan tangkap. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Kalau kemarin kita sudah belajar cover letter, kamu sudah menulis ya, praktek menulis cover letter. Hari ini kita adalah materinya apa kira-kira setelah kamu belajar kemarin apa sih awalnya? Job vacancy. Ya. Kemudian akhirnya cover letter. Kira-kira apa yang sekarang? Masih rangkaian? Buku. CV. Apa itu CV? Curriculum vitae. CV stands for curriculum vitae or people call it resume. Apa? Resume. Resume. Apa? Resume. Ya, sama seperti kafe ya kan? Kafe kan di sininya ada ya. Kafe. Resume. Ya. Oh, tadi katanya CV. Hari ini kalian akan belajar tentang resume, menganalisa ya strukturnya, definitionnya apa yang ada di resume, and you are going to work in a group of 3. Kelompoknya akan bertiga. Total ada berapa hari ini? 17 mau ambil today in the class. Ya ini ya kelompoknya ya, silakan. So there will be 5 groups. Find out this information. What is a resume? Definition. What is its function? Okay. What information are there in a resume? And then what is the structure of a resume? Struktur itu berarti susunan ya. Nah itu. Kamu cari tahu ini berdasarkan informasi yang kamu temukan baik di artikel ataupun di video. Oke? Write your finding in Padlet just 1%. Perwakilan anggota menuliskan temuannya di Padlet. Paham ya? Perwakilan. Satu aja yang tulis temuan ininya di Padlet ini. Paham ya? Satu orang yang tulis. Kemudian kita akan mendiskusikan after this ya. Nanti di penilaiannya kita pun akan ada ya penilaian sikapnya karena ini kalian membaca, so leadershipnya will be reading ya, menjadi pembaca yang baik. Okay? And then untuk pengetahuan you're going to do a quiz. Nanti di endingnya akan ada quiz. Kita akan menggunakan quizzes. Oke? Ya, silakan kamu lakukan tahapannya bersama kelompok. Alhamdulillah sudah kumpul semua. Tepuk tangan dulu buat kerja 5 menit untuk bisa menyamakan. Apakah pemahaman kalian sama nih tentang resume? Sekarang saya tanya siapa ya? Oke, Randy. Apa yo resume? Faza, Zidan. Dokumen yang mencakup data diri, pengalaman. Dokumen yang mencakup data diri, pengalaman, skill, latar belakang untuk melamar kerja. Sebuah dokumen formal untuk mencari kerja. Oke, sebuah dokumen formal untuk mencari kerja. Mirip nggak sih tadi makna-maknanya? Yes. Ya, jadi kalau disimpulkan, resume adalah dokumen formal yang ditulis oleh si pelamar kerja untuk mencari kerja. Siapa yang bisa nyimpulin? Evan. Apa kan? Apa jadi hari ini kita belajar apa sih?
belajar Melepas resume. Resume. Nah, terus ada apa aja di resume? ada Ada apa aja di resume? kontak detail, Kontak detail, terus di resume ada apa aja? education, Education, oke. Dio, tambahan selain education ada apa? Skill. Oke, dipotong. Apa? Skill, oke. Selain skill, Randy ada apa? Ada hobi, selain hobi ada apa lagi? Ada work experience. Iya. Kita kirimkan bagaimana perasaanmu hari ini dan seberapa paham kamu dengan materi resume hari ini. Coba, di PPT sudah muncul? Kita gambar yang ini, Mem. Enggak usah pilih yang mana. Pilih satu aja. Yang mana sih paling nggak 5 ya? Yang mana? Jadi itu kalau bintangnya berurutan ya. Jadi berurutan nih. Kamu tulis boleh bawahnya sini pakai ini nih. Apa namanya, sticky notes. Nah, misalnya kayak gini. Itu lagi. Oh, misalnya apa aja? Gimana gambarnya? Gambarnya, misalnya atau nggak usah digambar kalau nggak bisa. Kamu tulis aja sad, happy, itu aja, excited. Di halaman 5. Di halaman berikutnya, di halaman Yang berikutnya tulisnya. Ya, bersama Memnu bahasa Inggris. Semoga yang dilakukan hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian yang mau lulus nih ya. Baik buat pelamar kerja maupun mungkin pelamar beasiswa mungkin kalau kuliah ya. Oke. That's all. Thank you so much for today. Saya Hamdara akan study. Ya, itu oke banget ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke percakapan pasca observasi. Alhamdulillah saya sudah mengamati kegiatan pembelajaran di kelas Gunung Indah. Mungkin tidak saya duluan yang merefleksi ya. Saya ingin menanyakan refleksi dari Bu Nunung sendiri selama pelaksanaan observasi tadi, apa yang Ibu rasakan dan apa yang sesuai dengan RPP dan ada apakah Ibu merasa ada yang masih belum sesuai dengan RPP. Ibu silakan maksudnya direfleksikan. Terima kasih Bu Nani. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana ya Bu untuk pelaksanaan observasi. Dan memang ada banyak hal yang mungkin saya tidak awali di depan, mungkin saya terlupakan untuk menyampaikan, yaitu tadi itu ya. Jadi saya untuk saya ada beberapa yang tidak dikatakan tentang persepsi. Saya belum menampilkan contoh dokumen, kemudian saya pun menyampaikan pengalaman belajarnya di tengah-tengah ketika sudah menyampaikan anak melakukan pekerja kelompok, dan juga saya menyampaikan tadi penilaian itu sudah benar. Jadi saya menyampaikan pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu setelah motivasi belajar dan setelah tujuan ya. Tapi tadi saya menyampaikannya setelah anak-anak saya model kelompok. Jadi itu yang mungkin terlewat, pengalaman belajar dan juga dari penilaian saya sampaikan ketika anak-anak sudah dalam kelompok. Itu kemudian untuk SPD alhamdulillah terlaksana dia untuk pengecekan siswa, absensi, kemudian doa bersama, mengatakan kita kan harus bersyukur dan bersabar. Memang selalu setiap hari kita lakukan itu karena ada poinnya di Islam juga, sudah kita laksanakan. Kemudian menanyakan kabar anak-anak juga, jadi itu sudah terlaksana. Tapi memang yang terlewat adalah tadi menyampaikan pengalaman belajar dan dari penilaian, sehingga saya sampaikan di ketika sudah masuk ke pembelajaran inti. Ya. Kemudian untuk stimulus tadi resume juga alhamdulillah sudah yang lihat, baik dari yang kontennya apakah memilih untuk yang wacana, artikel atau yang video, itu sudah disampaikan. Tapi memang sepertinya anak-anak lebih memilih banyak yang ke artikel.
proses pun tadi sudah bekerja kelompok dan sudah ada tanya jawab dan mungkin dengan proses yang berbeda. Kemudian tadi anak-anak juga sudah menunjukkan temuan datanya di Padlet, dan juga kita coba membuktikan dengan tanya jawab. Jadi tadi sudah dilaksanakan dan nanti kesimpulan dari saya tunjuk beberapa siswa. Kemudian kita sudah melakukan penilaian inklusif dan juga refleksi diri, walaupun mungkin refleksi diri tadi belum sempurna, jadi mungkin saya akan bagi anak-anak untuk bisa merapikan refleksi dirinya. Itu dan sudah menyampaikan ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi memang yang mungkin kurang tadi di awal-awal ya, setidaknya penyampaian kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan penilaian. Akhirnya saya sampaikan ketika sudah berkomunikasi. Itu sih Bu yang dari saya ya. Baik Bu Nuni, yang sepengetahuan saya tadi langkah yang Ibu lakukan dari RPP itu sebetulnya sudah terlaksana semua ya. Mungkin urutannya tidak sama. Di sini ada sih sepertinya tadi ada hal yang saya tambahkan. Ternyata Ibu juga mengembangkan tentang budaya positif. Tadi kan Ibu apa sebenarnya itu pada saat pra itu saya menyampaikan itu ya. Jadi apresiasi. Memang ada tadi keyakinan kelas. Ibu menguraikan keyakinan kelas. Jadi saya tambahkan. Jadi tidak hanya pembelajaran apresiasi. Saya langsung ngomong, Ibu ada berarti kan budaya positif. Mungkin tidak tersurat ya. Jadi tersirat karena memang itu penting. Hal penting itu adalah budaya positif itu setiap pembelajaran tidak bisa tidak bukan area pengembangan yang tinggi, tetapi kita harus terus melakukan yang namanya budaya positif. Sekiranya kerasa berlipat bisa Pak? Bisa pindah sudut, ntar ada ruang lain nggak ya? Oh, kayaknya ada Pak. Boleh coba lihat dulu ya. Mohon maaf ya Pak, biar sudut lagi ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Jadi saya ulang lagi Bu ya, bahwa tadi untuk area observasi saya menemukan hal baru yang tidak kita tuliskan. Karena kita tidak juga menuliskan mipra tadi kan itu area pengembangannya hanya pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan itu pada konten dan proses ya. Pembelajaran yang kedua pembelajaran sosial emosional itu semua ada kesadaran dirinya, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, mengambil keputusan semua sudah terlaksana. Cuma saya menemukan di awal-awal ternyata Ibu mengingatkan keyakinan kelas. Ayo anak-anak yang masih ingat nggak tadi ya nggak apa-apa di perannya memang Ibu tidak menekankan. Cuma saya menemukan ini adalah penemuan saya dalam hal pengamatan. Jadi dalam pengamatannya ternyata Ibu menambahkan pengembangan di budaya positif. Ya, budaya positif itu satu mengingatkan keyakinan kelas bahwa memang setiap pembelajaran harus selalu ada keyakinan kelas. Karena bagaimanapun kita tidak luput dari hilang, salah lupa, anak-anak kadang lupa. Kalau nggak diingatkan nanti pada saat pembelajaran kacau. Jadi kalau masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Dari itu sudah kan saya lihat ada. Jadi saya masukkan. Jadi di sini mengingatkan keyakinan kelas, kemudian ini juga speaking masuknya di sini sebenarnya ada ya. Speaking tidak disantumkan ya. Tapi ini tidak ada, tapi di sini ada. Iya, jadi saya memasukkan juga. Jadi hal-hal baru yang memang saya temukan, saya tulis bahwa ini Ibu melakukan speaking dan juga melakukan fokus pembelajaran, ya, dengan cara bermain, dengan cara menanyakan. Budaya positif itu menanyakan, gimana kabar hari ini? Kemudian gimana tadi itu semuanya ada budaya positif. Senyum, salam, sapa, sopan, satu budaya positif. Jadi saya menemukan hal baru, saya tulis ya. Jadi sepakat ya. Kemudian ada hal yang mungkin apa saya lupa, di akhir saya menunggu apa tugas kepada anak terhadap kegiatan ini. Tadi sudah diakhirkan aja gitu. Saya menunggu apa saya salah dengar atau tugasnya apa saya tidak paham. Itu yang RPP yang terakhir siapa? Saya sudah sampaikan sih tadi Bu, yang tugas berikutnya ya. Mereka udah paham? Sudah, jadi kita tugas berikutnya adalah menulis yang di Canva. Oh, mereka udah paham ya? Iya, Ibu menyampaikan ke kita tugas berikutnya. Iya, sudah. Jadi tadi yang Canva tadi? Iya, yang Canva itu. Jadi kalian akan menulis di Canva ya. Kita bermain di Canva untuk penulisan. Itu tidak masalah. Itu udah isi dari saya. Terima kasih Bu.
pada budaya positif ya. Iya. Penambahan kegiatan budaya ya. Bagaimana Bu rencana tindak lanjut dari kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan? Tadi refleksi sudah ya bahwa Ibu sudah melakukan semua. Rencana tindak lanjut ke depan gitu, apa yang kira-kira Ibu rencanakan kembali dan ingin memperluas atau memperdalam dari kegiatan-kegiatan yang di area pengembangan ini? Ada hal-hal apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di masa yang akan datang? Itu rencana tindak lanjut menurut apa? Terima kasih. Jadi sebetulnya pembelajaran diferensiasi dan juga KSN itu kan sangat baru gitu ya. Artinya saya akan coba sudah di untuk KSN ada di alumni dengan leadership, tapi memang itu kan fokusnya hanya satu. Misalnya kalau guru bahasa berarti fokusnya ke communication yang pembelajaran baik dan ya format yang baik. Itu memang ada format penilaian yang khusus. Nah cuma kan KSN itu sebenarnya semua gitu ya kesadaran diri itu. Nah itu mungkin yang saya harus terus terpedalam. Ini saya harus terus pakai terus supaya saya tidak lupa nih. Jadi tetap pengembangannya masih akan menerapkan selalu KSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Jadi itu pasti akan saya lanjutkan dan juga budaya positif seperti Ibu tadi bilang ya memang itu harus tiap hari. Nah itu mungkin harus saya ke anak-anak harus selalu tiap hari melakukan itu gitu. Jadi ya seperti Ibu bilang kadang kita lupa hilang ya. Jadi mengingatkan anak-anak juga karena anak juga lupa. Terus kemarin kita kan udah yakin nih melakukan ini tapi masih ada yang mungkin ini kita lupa ingetin tadi aja kok temennya nggak dikasih tahu kalau ada tugas gitu kan harusnya kan udah saling membantu ya katanya janjinya kan saling bantu. Nah mungkin hal-hal itu yang akan tetap saya kembangkan. Jadi kalau untuk yang baru mungkin saya akan coba mungkin metode pembelajaran yang berbeda ya selain self learning. Mungkin akan saya belajar dengan pengembangan terhadap metode. Iya betul, mungkin akan belajar metode lainnya yang mungkin bisa diterapkan anak-anak. Paling yang baru ya juga, tapi ke depan pasti saya akan coba menerapkan selalu yang budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan KSE kompetensi sosial emosional. Plus belajar yang baru itu metode pembelajaran yang lain. Ada lagi nggak Bu kira-kira yang ingin Ibu rencanakan gitu sesuai dengan kemampuan Ibu menganalisis materi-materi yang sudah didapat dari selama guru penggerak ini ya? Kalau saya menilai sudah pembelajaran yang berpihak kepada anaknya sudah terlihat sekali gitu ya. Tapi pengembangan secara pribadi yang Ibu ingin banget laksanakan tapi belum tercetus. Sudah belajar diferensiasi, udah PSI, udah belajar positif. Apa kira-kira? Proses coaching ya Bu. Nah, jadi emang bisa ya, karena bahasa ini kan pelajaran bahasa ya. Iya, jadi mungkin ya perlu dikembangkan gitu. Sepertinya perlu ya. Nanti mungkin artinya ketika di kelas kan tidak semua anak mungkin bisa berjalan artinya mengikuti dengan lancar ya belajar. Mungkin ada yang mungkin lambat ya. Nah mungkin itu yang perlu saya perhatikan. Saya akan coba tetap coaching ke anak-anak yang mungkin dilihat lambat mengikuti pelajaran. Kemudian mungkin melakukan pendekatan bagaimana supaya anak itu tetap bisa mengikuti gitu, tidak ketinggalan dari teman-temannya. Mungkin itu ya. Jadi yang saya simpulkan sih pendekatan dengan siswa yang agak kurang ya dengan melakukan coaching. Ya, mengajak bicara ya atau memberikan apa ya solusi apa ya gimana sebaiknya supaya tetap tidak tertinggal. Apa Bu? Itu pengembangan untuk lebih anak bisa memahami berarti Ibu melakukan pendekatan coaching ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu? Bagaimana kita kan belajar di guru penggerak itu ada semacam sistem membuat anak bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah ada ide nggak Ibu untuk mengembangkan kepemimpinan pembelajaran bagi siswa? Oke. Kira-kira ada ide nggak dari belajar bahasa atau belajar ini? Mungkin Kita ada modul ketiga ya, udah masuk iya, ada kan bagaimana memimpin memanfaatkan sumber daya di kelas nanti akan dilaksanakan. Nah itu bisa ada ide nggak Ibu untuk mengembangkan lebih jauh lagi? untuk pengelolaan sumber daya ya
artinya anak-anak ini kan termasuk sumber daya Aset. manusia aset ya. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk anak-anak belajar banyak hal. Artinya kita juga memberikan masukan kepada mereka terkait dunia dunia nyata sesungguhnya. Kemudian saya ingin memasukkan juga hal-hal kehidupan yang memang sebetulnya di luar sana seperti apa, sehingga anak-anak ini akan bisa belajar lebih luas gitu. Dan dengan aset yang ada, anak-anak yang mungkin kemampuannya juga beragam ya, ini aset buat saling mendukung mereka untuk bekerja sama dan saling memberikan praktik baik yang istilahnya ke teman-teman yang lain. Nah, makanya tadi proses kelompokan pun memang itu random gitu kan, supaya mereka pun saling berada di posisi yang mengenali temannya yang memang beragam. Kan teman-teman itu asetnya anak-anak kan beragamnya dari kemampuan, dari cara berpikir, kemudian dari cara berbicara, kemudian secara personalitiesnya ada yang kalem, ada yang pendiam, ada yang ramai. Itu menjadi aset bagus ya untuk kita bisa mengembangkan kesadaran sosial. Bahwa ada teman-temanmu loh yang modelnya kalem, pendiam, ada yang ramai loh. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri dalam kelompok kecil tersebut? Mungkin ya, aset-aset seperti itu. Apa pendapat Ibu tentang kepemimpinan pembelajaran di kelas? Kepemimpinan pelajaran di kelas, anak mungkin bisa belajar menjadi pemimpin. Nah, iya kan? Nah, Ada dari ide itu untuk pengembangannya? ya Misalnya kalau peruntukan dengan pelajaran bahasa Inggris ada mungkin ya kita belajar pelajaran untuk materi support mempresentasikan, ya. Jadi dalam Jadi pengembangan kepemimpinan ya. Jadi bisa mungkin ya itu di dalam kelompok mereka menentukan nanti ketika presentasi menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya, kemudian itu akan sering dilakukan ya dalam hal karena tadi Ibu sering sekali melakukan kelompok-kelompok seperti ini. Itu kita bisa menilai mereka itu siapa sih yang layak jadi pemimpin ini. Nanti bisa diwawancarai, usulan aja dari saya ya. Jadi kita belajar untuk mengembangkan kepemimpinan kelas itu melalui pemilihan ketua-ketua kelompok, apa kriteria mereka, kan itu lebih. jadi itu bisa jadi ya. Terima kasih. Itu aja yang masukan dari saya ya. Saya kira tanda tangannya dulu Bu. Jadi ini benar ya, kita hari Jumat mengadakan Paskah langsung bahasa Inggris, SMK, musik kelas 12 apa nih tadi? 12 TKJ. TKJ ya. Tadi komputer jaringan. Jam 10 sampai sekarang kita jam berapa ya? Udah enggak ya? 10. Ini 16. Ya, harusnya 10.20 ya. Ya. Kita sepakati sekali lagi, insya Allah saya akan tulis ini sebelum saya pulang nanti diupload. Baik Bu, untuk yang berikutnya kaitan dengan refleksi diri latihan coaching. Nah, Ibu bisa menceritakan waktu Ibu latihan coaching itu sebagai coachnya Ibu kan? Ya, kira-kira ini berkaitan dengan apa nih? Ya, pertanyaan untuk refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama latihan kita lakukan ya? Ini saya dulu ya. Ini Berarti saya ya, ini saya. Kita dulu. Ini berarti saya sebagai coach ya. Iya. Kita sepakati ini jawabannya. Coachnya Gunung ya. Saya coaching. Iya. Iya. Ya, saya jawab yang ini ya. Lulus saya. Apa ini? Saya Pak. Apa ini dulu? Oh iya. Iya. Ini saya. Saya. Oke, ini saya ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Semua aspek ini percakapan kita selama pendampingan individu, semua aspek sudah dijalani karena pra sudah dilakukan, kemudian observasi saya lakukan dan saya simak sampai selesai, dan paskanya pun kita lakukan ya, semua aspek percakapan sudah dilakukan. Dengan baik dari pra Proses dan pasca.
masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam percakapan? Jadi menurut saya Mungkin untuk perbaikan kita ke depan ya lebih mengembangkan ini aja tadi apa hal-hal yang tidak kita pikirkan ternyata ada terlaksana secara jadi mulai menuliskan dulu ya. iya merencanakan hal-hal yang tidak direncanakan sekarang di masa yang akan datang gitu ya, merencanakan hal yang belum terlaksana ya. Kemudian apa yang melakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, insya Allah tetap semangat. Insya Allah selalu Hadir penuh. Insya Allah selalu bersemangat dan menyimak sampai selesai. Dan mengamati kunci baik tuntas ya. Apa yang Bapak Ibu memperbaiki meningkatkannya ya berusaha mengembangkan ilmu yang ada ya. Oke, dari saya insya Allah kita sama-sama nanti mengetahui. Terus kira-kira apa yang Ibu rasakan dari percakapan-percakapan kita, baik dari dari observasi yang saya tanyakan dan saya temukan, kemudian pasca yang sudah kita lakukan, Ibu Nurul sendiri merasakan apa dari pendampingan individu yang sekarang ya gitu? Jadi terima kasih Bu Nadia. Alhamdulillah saya merasa senang karena ada yang dampingin, ada yang bimbing dan mengarahkan ya Bu ya. Jadi karena kan tidak ada sempurna ya Bu. Kita perencanaan sudah sempurna, tapi pada prakteknya kadang tidak sempurna. Nah itu alhamdulillah sih sudah diobservasi sehingga kita tahu nih, oh mana yang tidak terlaksana dari rencana, mana yang ada tapi tidak direncanakan, ya ditulis. Nah itu jadi kita tahu bahwa oh iya memang ketika kita merasa bahwa sudah oke nih, tapi memang harus pihak lain untuk bisa memprovisasi ya. Oh ibu sudah ada tapi tidak tulis, oh ibu ini belum ada dan tidak ditambahkan. Nah itu sepertinya saya senang sih karena ada didampingi dan dibimbing untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran saya ke depannya. Ya, Terima kasih untuk hal yang terjadi karena ada pendampingan. Iya. Jadi Ada teman-teman sehingga nanti bisa diperbaiki. Ya. Jadi pendampingan ini memang sangat perlu ya karena di seorang CGP ya. Iya. Kalau dia bekerja sendiri belum tentu sesuai Iya. dengan ini, tapi karena Iya. didampingi diingatkan gitu ya. Ya kita sama-sama sebenarnya saya sebagai PP itu kan belajar ya, kita belajar mengingatkan diri saya sendiri bahwa oh ini saya belum tentu juga seperti Nunu bisa melakukan tadi Pak Gler semua itu pembelajaran banget. Oh saya sendiri ini besok gitu ya. Jadi pembelajaran semua Bu, jujur aja. Jadi saya juga merasa senang sekali dengan menjadi PP ini kan saya tidak merasa saya udah jadi PP ini saya udah semua segalanya. Jadi kita sama-sama menemukan ilmu. Oh ternyata ada Bu, sebenarnya Ibu sudah melakukan ini tapi tak ketahui. Sama yang seperti yang pernah kita katakan tadi kan. Itu alhamdulillah dengan mengingatkan seperti itu kita lebih baik ke depan dan ya. Oke ini sudah. Nah ini kita sepakati Bu, ini kira-kira tadi lembar rencana pengembangan diri. Tadi atas pengembangan yang masih Kira-kira ada apa tadi? tadi beberapa pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan apa? Budaya positif. Budaya positif. Nah, yang barunya itu ini meningkatkan gitu ya. Nanti yang keduanya mungkin mencoba metode pembelajaran yang berbeda. Ini kita terus lagi tadi ya. Iya. Nah di sini ada aktivitas pengembangan. Iya. Jadi tadi apa saja budaya positif? Budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, Pembelajaran. berdiferensiasi dan KSE. Tujuannya semakin apa? Untuk ini tujuannya untuk kesiswaan ya. Tujuannya ada dicapai ini menerapkan di setiap pembelajaran. Menerapkan setiap
pembelajaran secara rutin dan kontinu gitu kan. Aktivitas di setiap pembelajaran. Kalau belum konsisten, ya. Nah, setuju. Oke, ini kan harus disepakati. Nah, keberhasilannya ya telah terlaksana. Terlaksana dengan baik. Iya, telah terlaksana Aktivitas dengan baik. Ya, ini dibuktikan dengan RPP ya. RPP mendukung ya semua ini ya. Kepala sekolah ya. Punya Ya kan lakukannya apa ya? bisa ada yang bola, bisa dengan metode, teknologi, alat Dari sumber daya manusianya, Iya. ya, Kepsek mendukung ya. betul. Kemudian Dari sumber secara daya fisik, apa? Fisik dari fisiknya dari model apa? yang fisik itu gedungnya kan ibu. Kelas dan alat tadi ya, alat teknologi. Alat pembelajaran. Ya, terus yang Alat tadi pembelajaran ya, ya lengkap ya. ya itu kali ya. Ya, ada komputernya, ada ini kan. Dari fokus, laptop, internet. Ini waktunya maksudnya apa nih? Waktu pengembangan. Pengembangan. Ya, itu setelah ini. Setelah pelaksanaan. Iya. Iya. Setelah pelaksanaan. Nah, ini ini berkaitan dengan besok ibu. Sekarang saya yang jadi coach, ibu jadi coach. Tugas kelima ibu mengcoaching orang. Iya, Bahkan itu yang ya. seperti itu enggak yang mensupervisasi ya. Iya, Yang sudah. sama. Sudah dilakukan. Ya, itu yang kemarin ini 2 3 itu. Berdua Nah, tidak ya, proses yang kok di dalam kelas itu buat coaching itu coaching. Nah ini supervisi di kelas Iya, aja. sudah. Ajar juga. Enggak, maksud saya Ngobrol. iya, saya ini yang Mengamati dia. mengamati yang dari itu. Oh berarti sudah ya. Sudah. Oke. Makanya nanti PI5 kan harusnya itu. Cuma kan saya bilang cerita kalau misalnya kita lakukan PI5 bentrok dengan pengumuman dan tidak bisa Itu. itu Ya sudah berarti itu sudah dilakukan ya. Nah, apa mau kira-kira pengembangan lagi nih aktivitas pengembangan lagi tadi? Ini tadi Pembinaan pembelajaran. Kepemimpinan pelajaran boleh Yes, ya. iya kepemimpinan pelajaran Tambahan ya? iya Kepemimpinan pembelajaran pembelajaran ini. tujuannya ya agar siswa peserta didik dapat belajar Jadi dari pemimpinan pemimpin. kemudian agar siswa dapat menjadi pemimpinnya. Ya. Ukuran keberhasilannya Eh, terbentuk siswa-siswa yang eh, mempunyai sifat kepemimpinan, ya kan? Terbentuk siswa dengan siswa kepemimpinan. yang bersikap ya. Nah pendukungnya Pendukungnya berarti apa ya? penugasan berkelompok. Iya, penugasan berkelompok Ya, jadi terlihat ya. Iya, Penugasan iya. kelompok sudah ada ya. Tapi Tapi saya belum tidak mendapatkan. sama ketua. Nah, ya, saya tidak bertemu ketua, hanya Nah, memang bagaimana dia yang menulis menulis? saja. Jadi di Nanti, lain waktu. ya, dipimpin silakan ketuanya bentuk gitu ya. Penugasan Ya, kelompok ya. ketemu sendiri idenya. Oke, waktunya setelah pelaksanaan PI. Nah, ini kita sudah sampai ke lembaran cara pengembangan diri. Semuanya saya ada sekarang kita dulu. Termasuk tadi yang awal saya ganti karena saya upload saya tugas dari nantinya yang sok boleh lagi dan tak berkaca ya itu saya ya baik Bu
Untuk kegiatan PI 5 kita tetap ada menghadirkan mungkin nanti teman sejawatnya untuk menceritakan pengalaman sebagai coach, sebagai coach, saya juga mengajar bagaimana nanti kita ada ngobrol di sini pada saat jadi walaupun kita sudah terlaksana tapi ini sudah terlaksana, tapi saya perlu menanyakan teman sejawat itu perasaannya bagaimana dia dibimbing sama Bu Nunu, itu saya sampaikan sekarang untuk persiapan. Jadi lengkap nih kegiatan yang ada pertemuan kepala sekolah, kita ada dengan siswa, ada dengan guru, ya insya Allah nanti jadi setelah walaupun kita mungkin sudah melaksanakan, tapi nanti bagian dihadirkan kembali saja biar siapa yang menjadi ini dihadirkan, tidak apa-apa sekedar ditanya aja, kalau usah dia takut gitu ya. Bagaimanapun kita pengen tahu dia sebagai coach dari ibu bagaimana perasaannya. Waktu ngajar diawasi dulu bagaimana dia merasakannya gitu kan ya. Oke Bu, baik, kita sudah melakukan semua rangkaian dari pendampingan IPDU 4, semua sudah terlaksana dan saya luar biasa, saya senang sekali sebagai PP punya CDP yang hebat semua yang saya rasakan masih benar semangat banget dalam belajar semangat, kemudian dalam melaksanakan tugas-tugas yang hebat pakai istilah macam-macam gitu ya. Saya jadi nggak capek-capek harus mengingatkan gitu kan, semua kadang-kadang jarang kita komunikasi ya, saya apa saya